Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Departemen Keperawatan Gawat Darurat Kritis berempat dengan saya Nunung Nurhayati, kemudian ada teman saya yaitu Ibu Susi Puspasari, Bapak Septa Permana, dan Ibu Nyanyunina Putri Calisani. Kami akan mendemonstrasikan 3 prasat, yaitu pertama adalah SOP pengambilan darah arteri, yang kedua adalah SOP balut, dan yang ketiga adalah SOP bidai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Puspasari. Saya dari Departemen Keperawatan Gawat Darurat Kritis Stikep PPNI Jawa Barat. Hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengambilan darah arteri. Pengambilan darah arteri yang akan dimaksudkan adalah untuk menganalisa gas darah atau pemeriksaan analisa gas darah. Baik, analisa gas darah adalah salah satu tindakan pemeriksaan laboratorium yang ditujukan ketika dibutuhkan informasi yang berhubungan dengan keseimbangan asam basa pasien. Hal ini berhubungan dengan mengetahui keseimbangan asam basa tubuh yang dikontrol melalui 3 mekanisme, yaitu sistem buffer, sistem respiratori, dan sistem renal. Pemeriksaan analisa gas darah dikenal juga dengan pemeriksaan ASTRUP, yaitu pemeriksaan gas darah yang dilakukan melalui darah arteri. Tempat pengambilan darah arteri ada arteri radialis, merupakan pilihan pertama yang paling aman dipakai untuk fungsi arteri, kecuali terdapat banyak bekas tusukan atau hematom, juga apabila Allen test negatif. Kemudian arteri dorsalis pedis, kemudian arteri brachialis, selanjutnya adalah yang terakhir arteri femoralis. Tujuan untuk mengambil analisa gas darah ini adalah yang pertama, mengetahui keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, mengevaluasi ventilasi melalui pengukuran pH, tekanan parsial oksigen arteri, dan tekanan parsial karbon dioksida. Selanjutnya, mengetahui jumlah oksigen yang diedarkan oleh paru-paru melalui darah yang ditunjukkan melalui PaO2. Dan terakhir, mengetahui kapasitas paru-paru dalam mengeliminasikan karbon dioksida yang ditunjukkan oleh PaCO2. Baik, kita masuk ke peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah spuit 5 atau 10 cc. Bisa dipakai spuit 5 atau 10 cc. Kemudian heparin yang fungsinya nanti untuk mencegah terjadinya koagulasi. Kemudian dengan dosis nanti 0,1 cc saja. Kemudian jarum bisa dipakai untuk mengganti nanti jarum yang lebih kecil, yaitu jarum 22 atau jarum 25. Kemudian penutup udara dari karet. Kemudian kapas alkohol. Kemudian wadah berisi air es untuk nanti mencegah difusi antara O2 dengan CO2. Kemudian label untuk menulis status klinis pasien yang meliputi nama, tanggal dan waktu, kemudian apakah menerima O2 dan biaya berapa banyak dan dengan rute apa. Kemudian suhu tubuh bisa diukur dengan termometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini dengan Bapak Septa? Betul, Bu. Bapak Septa, umur 39 tahun? Betul. Tuh. Bapak, hari ini Bapak akan diperiksa analisa gas darah. Pemeriksaan ini akan menimbulkan rasa sakit. Enggak, Ibu. Ya, nanti saya akan menyiapkan dulu alat-alatnya dan akan kembali lagi untuk melakukan tindakan analisa gas darah. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita melakukan tes analisa gas darah, kita lakukan Allen test terlebih dahulu. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Pak, dikepal tangannya. Kemudian setelah itu perawat menekan
arteri ulnaris dan arteri radialis. Kemudian setelah itu minta pasien untuk membuka kepalan tangannya, buka Pak. Kemudian kita angkat arteri ulnaris. Kita lihat apakah dalam 15 detik ini tangan pasien, jari-jari tangan pasien, telapak tangan pasien itu memerah. Kalau memerah artinya tes Allen test ini positif. Dan apabila tidak memerah atau masih berwarna pucat, berarti Allen test ini negatif. Memilih arteri yang akan dipungsi. Lakukan perabaan, pulsasi, dan pastikan bahwa pulsasi itu adalah arteri yang akan kita tusuk. Setelah itu, siapkan posisi pasien, arteri radialis, posisi pasiennya semivolar dan tangan diluruskan. Kemudian kita siapkan pelak atau pengalas. Pak, diangkat tangannya. Kemudian kita siapkan bengkok. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Memakai sarung tangan bersih. Setelah itu, siapkan spuit yang akan kita gunakan. Spuit diisi dengan heparin 0,1 cc. Basahi permukaan dari barel, dari spet. Kemudian pastikan jarum terkunci. Setelah itu, kita ambil alkohol swab dan lakukan desinfeksi pada daerah yang akan kita tusuk. Tunggu sekitar 30 detik sampai alkohol mengering. Kemudian kita ambil spet yang sudah kita isi dengan heparin. Lakukan penusukan dengan arah sudut jarum 35 sampai 45 derajat. Spet yang sudah diheparinisasi pegang seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Jarum ditusukkan ke dalam arteri yang sudah difiksasi tadi. Pada arteri radialis, posisi jarum 45 derajat. Ketika arteri ditusuk, tekanan arteri akan mendorong spet, penghisap spet, sehingga tidak usah ditarik. Darah akan keluar sendiri dengan tekanan arteri radialis. Ujung jarum segera ditutup dengan gabus atau karet. Bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol dicampur dengan betadin. Pada arteri radialis ditekan selama 5 menit. Lokalisasi tusukan tutup dengan kasa dan betadin steril. Kemudian kita lakukan fiksasi. Setelah itu, beri etiket laboratorium dan mencantumkan nama pasien, ruangan, tanggal, dan jam pengambilan, serta suhu dan jenis pemeriksaan. Bila pemeriksaannya jauh, darah dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah yang berisi es, supaya pemeriksaan tidak terpengaruh oleh suhu udara luar. Kembali mencuci tangan setelah selesai melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan, bereskan alat. Bapak, maaf, tangannya diangkat.
Bapak, tindakan sudah selesai. Silahkan Bapak istirahat kembali. Kalau ada apa-apa, boleh panggil saya di nurse station. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian demonstrasi pemeriksaan darah arteri atau pemeriksaan analisa gas darah telah selesai kita lakukan. Terima kasih, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.